pakai gigi palsu biar apa sih? Terus terang ya, karena gigi aku tuh yang ompong yang bagian depan. Terus terang aku pakai gigi palsu ini untuk pertama adalah kayak untuk meningkatkan percaya diri. Karena kan aku sering banget bikin video kayak gini. Kalau ompong kan nggak lucu ya, ya kan? Terus yang kedua lagi, karena kalau gigi kita ompong, kalau nggak kita tambal atau kita kasih gigi palsu, itu yang ada akan mempengaruhi gigi-gigi kita yang lain. Jadi gigi-gigi kita yang lain di sebelahnya itu mungkin akan bisa merenggang. Ini aja aku waktu goyang itu kan aku nggak benerin ya. Itu aja gigi aku bagian depan ini udah mulai agak renggang gitu. Jadi perlu banget kalau ada gigi kita yang ompong itu segera kalian pasang gigi palsu ya, karena ini akan berpengaruh ke gigi-gigi kalian yang lain. Oke, terus selanjutnya, jual butiran nggak sih mbak? Kebanyakan kalau beli satu box, mohon maaf, di sini aku nggak jualan dan aku juga nggak akan jual butiran juga. Karena apa? Karena aku untuk beli itu aja udah minta tolong sama majikan aku buat ngorderin. Jadi kalau aku jual lagi, otomatis ya aku nggak enak dong sama majikan aku. Kalau misalnya aku perlu lagi, aku mesti beli lagi gitu dan minta tolong lagi, ya kan? Jadi lebih baik kalian beli sendiri aja ya di toko online-nya. Nanti kan aku kasih linknya, kan udah ada aku kasih linknya di video aku yang dulu itu. Nah kalian cari aja di situ. Aku kaget pas lihat gigi palsunya dilepas. Apa pas masang nggak kena gusi? Sebenarnya sih kena gusi, tapi gusi bagian sini loh, atas sini. Kalau orang Jawa ngomongnya cetak. Ini loh yang atas gitu, langit-langitnya. Ya, langit-langitnya di sini ya. Itu kayak pasang gitu sama gusi kita yang bagian depan itu kayak gitu. Terus yang giginya ini itu tuh kayak diapit antara dua buah gigi, jadi dia itu nggak nempel langsung di gusinya yang pas yang copot itu ya, karena ini kita juga pasangnya juga nggak pakai lem, jadi cuma ditaruh gitu aja. Jadi ini mesti harus disangkutin ke gusi sama gigi-gigi kita yang lain sebelahnya, jadi biar kenceng kayak gitu. Kalau buat gigi geraham bisa nggak? Bisa banget gitu, apalagi gigi gerahamnya itu bagian bawah kayak gini, atas bawah juga bisa, asal kalian pasangnya itu pas. Jadi pas buat gigit itu uh, bisa kan. Kadang kalau kita bikinnya agak ke atas sedikit ya, kebesaran sedikit aja, itu kan kalau buat makan giginya nggak bisa buat gini loh gitu. Nanti kalau pas kalian pasang itu kalian coba-coba dulu gini-giniin, enak nggak gitu. Kalau nggak bisa ya kalian rubah lagi, pokoknya dipas-pasin sampai pas. Ada izin BPOM-nya nggak produk ini? Nah, kalau untuk hal ini aku kurang paham ya teman-teman. Nah, setahu aku BPOM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Indonesia. Terus produk ini adalah produk dari Amerika. Dan aku nggak tahu ini tuh kalau di Indonesia dijual bebas atau enggak. Nah, kalau di apa ya, setahu aku nih ya, setahu aku uh, ini produknya udah ada website resminya sama udah ada alamatnya juga. Nah, kalau suatu produk udah ada tempat produksinya seperti ini, biasanya kalau di negara kayak seperti Amerika itu pengawasannya sangat ketat banget teman-teman. Jadi banyak banget peraturan dan persyaratannya untuk mengeluarkan sebuah produk. Jadi kalau sampai ini bisa diproduksi dan diperjualbelikan secara bebas, tentunya kemungkinan besar ini adalah aman. Tapi aku nggak bisa ngejamin ya ini aman atau enggaknya, karena aku ngomong kayak gini berdasarkan pengalaman dari aku sendiri selama menggunakan produk ini. Ya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa kayak gitu. Dan kalau kalian ragu mau menggunakan produk ini, aku sarani lebih baik konsultasikan atau tanyakan dulu sama dokter gigi atau orang-orang yang lebih mengerti soal hal ini. Terus selanjutnya, kalau giginya patah disambung dengan produk ini bisa apa enggak? Nah, patahnya itu gimana kayak gitu. Kalau patahnya itu
gini ya, misalnya gigi gini ya, terus patah separuh kayak gitu. Kalau aku ya, karena aku belum pernah nyoba praktek, jadi kalau mungkin kalian bisa pasangnya gini, tapi kalian bikinnya itu sampai menutupi gigi kalian yang asli, yang patah itu, sampai ke atas, sampai ini gigi palsunya itu nempel di gusi kalian yang bagian atas ataupun bagian bawah, tergantung yang mana ya yang patah. Kalau misalnya yang atas sampai ke langit-langit, pokoknya dia nyangkut di gusinya itu, terus dia pas di antara dua gigi itu. Jadi kalau kayak gitu kemungkinan bisa kenceng ya. Jadi gigi kalian yang asli yang patah itu ketutupi sama yang palsu ini tadi. Terus dibuat makan bisa nggak sih warnanya berubah jadi hijau nggak? Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku makan menggunakan gigi palsu ini, itu bisa-bisa aja. Tadi kan aku udah jawab ya. Tapi yang dipertanyakan di sini berubah jadi hijau nggak? Karena tadi di kolom komentarnya tuh dia bilang dia pakai yang merek lainnya, bukan merek yang ini ya. Itu dia buat makan langsung berubah warna jadi hijau. Nah, kalau punya aku ini dia nggak berubah jadi hijau teman-teman, tapi warnanya memang lama-kelamaan akan menguning seperti gigi kita yang asli. Terus ini juga bakalan akan jadi kuning banget ketika kita makan makanan yang ada kunirnya, seperti kayak opor, soto, terus kayak kare kayak gitu. Itu cepet banget kuningnya kalau kita pakein. Tapi lama kelamaan kalau kita pakai terus kita sikat terus juga dia akan hilang sendiri sebenarnya kuningnya, tapi agak lama ya kayak gitu. Terus itu nempel di gigi berapa lama? Nempel di giginya itu ya tergantung kalian mau copotnya gitu, karena giginya ini kan tidak dikasih lem, jadi ini bisa banget kalian lepas dan kalian pasang sesuka hati kalian kayak gitu. Terus buat bikin gigi depan bisa nggak? Apalagi gigi ke depannya itu ompongnya 2 gitu misalnya. Ya seperti tadi, eh, aku kan pakainya juga di gigi depan ya, termasuknya gigi depan kan ya. Terus kalau giginya ompongnya 2 gitu ya, sama kayak tadi yang ditanyain tadi, kalau ompongnya 3 gimana, bisa apa enggak kayak gitu. Ya bisa aja, tapi ya gitu masangnya jadi satu kayak gitu sekaligus.